Shalom saudara, saya mau mengajak kita melihat dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Bahasa Indonesia penerjemahannya bunyinya begini, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dalam terjemahan Inggris, saya cukup kaget juga. Kalimat yang pertama, terjemahan bahasa Inggrisnya masih sama, saudara. Yaitu siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, he glorify me. Tetapi di dalam kalimat yang kedua, dituliskan begini, siapa yang jujur jalannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, siapa yang jujur jalannya. Kalau di dalam versi bahasa Inggris dituliskan begini, to him that order his conversation. Jadi bagi mereka yang menata percakapannya, Tuhan akan memperlihatkan keselamatan. Jadi bagi mereka yang menata percakapannya, Tuhan akan memperlihatkan keselamatan. Beberapa hari lalu, seseorang memberikan DM. Intinya dia kecewa dengan Tuhan, dia merasa kenapa Tuhan itu tidak menjawab doanya, dia merasa begitu banyak hidupnya itu susah, begitu banyak masalah yang terjadi, dan dia tidak melihat yang namanya mujizat, dia tidak melihat pertolongan Tuhan. Pada waktu saya membaca DM ini, saya kemudian di dalam hati itu ngerasa Tuhan, saya mesti jawab seperti apa kalau pertanyaannya seperti ini. Lalu kemudian ketika saya sampai kepada Mazmur 50 ayat 23, saya terkejut sekali bahwa ayat ini menuliskan begini, keselamatan yang dari Tuhan akan ditunjukkan kepada orang yang menata percakapannya. Jadi kalau ayat 23 ini kita urutkan dari bawah ya saudara. Keselamatan yang dari Tuhan akan diperlihatkan kepadanya. Kepada siapa? Orang yang menata percakapannya. Maksudnya gimana orang yang menata percakapannya? Yaitu orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban. Yang saya tangkap adalah begini. Seringkali tanpa kita sadar, ketika kita menunggu pertolongan Tuhan, dalam masa penantian itu merupakan masa yang tidak mudah dan banyak dari kita ngomel. Banyak dari kita mengkritik Tuhan. Banyak dari kita berkeluh kesah. Dan kemudian keadaan bukannya tambah terbuka pertolongan, tapi makin terpuruk. Masalah tambah menambah, tambah parah. Ternyata kuncinya kalau kita melihat dari ayat ini, kalau kita mau melihat keselamatan pertolongan Tuhan, kita mesti nata dulu mulut kita, perkataan kita, conversation, percakapan. Dan bagaimana cara kita menata percakapan adalah mengucapkan syukur. Kembali lagi saudara, dalam kondisi yang sulit, itu kan juga sulit untuk mengucap syukur. Tetapi inilah satu pengajaran yang Tuhan tunjukkan. Sebelum keselamatan itu terjadi, ucapkan syukur dulu. Maka kemudian keselamatan dan pertolongan akan Tuhan lakukan. Kalau saudara melihat di ayat-ayat sebelumnya, kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ke-50, ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelianmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Berarti ini orang yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang yang sudah pelayanan, orang yang memberikan korban. Kemudian orang yang memberikan penyembahan buat Tuhan. Ayat 9 menuliskan, tidak usah ku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan
Atau darah kambing jantankah aku minum? Jadi Tuhan bilang, kamu memang mempersembahkan, kamu pelayanan, kamu banyak doa puasa, kamu mungkin ikut terlibat dalam pelayanan, kata Tuhan begitu. Tetapi bukan itu yang aku cari, karena apa? Ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang kurang. Di ayat 14 Tuhan bilang begini, bukan kambing, bukan domba yang aku minta, tetapi persembahkan syukur sebagai korban kepada Allah. Dan ada lagi yang Tuhan katakan bayar nasar. Jadi kalau punya utang suruh bayar. Tapi intinya satu poin di sini adalah satu pengajaran yang Tuhan masukkan adalah persembahkan syukur. Jadi korban kamu mesti dibenerin dulu nih. Korbannya apa? Ucapkan syukur. Jadi ini istilahnya tuh begini. Percuma kita banyak pelayanan, percuma kita masuk dalam doa puasa, percuma kita maksudnya penyembahan, tapi ternyata nih kita enggak bisa ngucap syukur. Dengan kata lain, kita ya worship, nyanyi, angkat tangan, tapi kita ngomel, kita ngerutu. Ternyata itu percuma. Lalu dituliskan di ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Kalau Anda urutkan, lihat, kapankah keluputan dari Tuhan akan terjadi saat kita bisa ngucap syukur. Saat kita bisa ngucap syukur, keluputan akan terjadi. Memang sulit saudara pada waktu kita dalam kondisi susah, pada waktu kita dalam kondisi tertekan, bawaan kita adalah pengen ngomel. Tetapi Tuhan ngajarin ketika kamu belajar untuk mengucap syukur, maka disitulah akan terjadi mujizat. Ayat 22 dituliskan begini, ini Tuhan menegaskan lagi, menyimpulkan, perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Tuhan. Loh, kita di orang-orang yang seperti ini ditunjuk oleh Tuhan sebagai orang yang melupakan Tuhan. Lalu Tuhan ngomong sama orang yang melupakan Tuhan nih, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Tuhan bilang, perhatikan ini, hai kamu yang lupa, perhatikan ini, ayat 23 apa? Persembahkan syukur, tata percakapan kamu, maka keselamatan dari Tuhan akan terjadi. Jadi ini rahasianya saudara. Sebelum kita bisa melihat pertolongan Tuhan terjadi, bahaya sekali kalau kita terdorong, terpancing untuk ngomel, untuk menggerutu. Saudara berkata, aku doa puasa, aku banyak pelayanan kok Tuhan tidak tolong. Tetapi conversation, percakapan kita banyak omelan. Nah menurut ayat ini, enggak melihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan bilang, kamu pikir aku butuh dombamu, kambingmu. Kamu pikir aku makan semua itu. Tuhan bilang, korban yang benar adalah kamu mengucapkan syukur. Dan ketika kamu mengucapkan syukur, ayat selanjutnya menuliskan, aku akan meluputkan engkau. Jadi ada beberapa faktor, salah satunya memang mengucap syukur saudara. Maka keselamatan yang dari Tuhan akan terjadi. Jadi ini kelihatannya sepele, tapi cukup vital. Ketika saya membaca DM ini, saya disadarkan bahwa ketika kita sedang tertekan nih, bawaan kita emosional, itu justru akan membuat tekanan makin besar. Justru membuat kegelapan makin gelap. Jadi kalau kita tertekan nih, apa yang harus kita lakukan adalah kita mengucap syukur. Kita memberikan respon yang benar. Dan saat kita bisa mengucap syukur, saudara, apa yang akan terjadi? Maka sebuah janji Tuhan, pertolongan kita akan terjadi. Keselamatan dari Tuhan akan didemonstrasikan. Saudara, hati-hati yuk. Kalau hari ini kita sedang susah, jangan sampai terpancing untuk kita ngomel terus. Makin ngomel, makin tertutup. Makin ngomel, makin gelap. Apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur. Kita melakukannya dengan sukacita. Filipi pasal 4 menuliskan begini, ucapkan syukur dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita punya doa permohonan, jangan lupa ucapkan syukur. Maka keluputan akan terjadi, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Yuk kita belajar mengucap syukur mulai hari ini. Selamat melakukan ya saudara, Tuhan memberkati.